Shalom. Setiap kali saya dengar firman yang tadi, pujian yang tadi, harapanku di dalammu, jujur saja saudara, itu jadi salah satu firman yang paling, pujian yang paling saya suka. Ketika mungkin orang-orang mendengar biasa saja lagu itu, tapi saya percaya bahwa ada otoritas Allah di setiap penggalan lirik-lirik itu. Harapanku di dalammu, dan ku percaya ku aman di dalam Dia. Aman di dalam siapa? Aman di dalam Dia. Siapa? Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita langsung saja, Bapak Ibu Saudara, saya satu orang yang suka sekali baca buku. Bukan karena saya anak teologi terus saya suka baca buku, tidak. Tapi memang saya suka baca buku. Mau buku apa saja saya baca. Dan ada satu buku yang puji Tuhan itu sangat-sangat menginspirasi saya. Tuhan berbicara kepada saya lewat buku ini. Dalam artian kayak Tuhan tuh mengisi saya, menaruh saya dengan setiap pemikiran-pemikiran baru ketika saya baca buku ini. Salah satu buku yang ditulis oleh seorang penulis dan juga seorang gembala di Amerika bernama Max Lucado. Dia kasih judul di dalam buku ini Facing Your Giant, atau Hadapilah Raksasamu. Kalau kita biasa ngomong tentang raksasa ini, kalau kita ngomong tentang raksasa biasanya Bapak Ibu Saudara pasti yang sudah dari TK, dari yang dulu ikut sekolah minggu dong pasti hafal. Siapa sih raksasa yang dimaksud ini? Ada yang bisa jawab? Salah satu raksasa di dalam Alkitab. Ya? Goliat. Ya, benar. Kalau kita ngomong tentang Goliat, berarti Goliat lawan yang siapa? Ya, Goliat lawan dan Daud. Berarti betul. Nah, beta sangat suka sekali dengan ini buku karena di dalam ini buku mengisahkan tentang bagaimana Daud melawan Goliat. Dan di situ diceritakan, Max Lucado mengisahkan tentang bagaimana Daud punya strategi yang benar-benar dia pakai buat melawan Goliat. Tapi Goliat yang dimaksud di situ bukan tentang Goliat yang biasanya saja. Nanti kita akan belajar bersama-sama. Oh, tulisannya terlalu kecil. Oh, puji Tuhan bisa dibaca. Max Lucado di dalam bagian terakhir bukunya dia kasih satu kata, satu kalimat yang dia garis bawahi sendiri di dalam buku itu. Dia bilang gini, "The first good thought of the morning or the last worry of the night, what will you choose to be your Goliath and dominate your day?" Pikiran pertama yang ada di dalam hati kita, otak kita, pikiran apapun itu, baik itu ketakutan ataupun juga kebaikan, manakah yang akan kita pilih untuk selama satu hari penuh akan mendominasi hari kita? Kalau kita pilih tentang yang baik, pasti selalu puji Tuhan, satu hari penuh itu pasti akan baik. Tapi kalau kita memulai segala sesuatu dengan ketakutan, bahkan baru pagi hari terus kita harus berpikir bahwa, aduh ini hari ini beta makan apa ya? Pasti kita akan satu hari penuh itu dihantui dengan rasa takut, dihantui dengan rasa khawatir dan lain-lainnya. Tetapi kalau kita tiap hari bangun dengan puji Tuhan, terima kasih Tuhan, mengucap syukur paling pertama, percaya Bang Mama, itu pasti akan buat apa? Kita selalu merasa sukacita, mengucap syukur sepanjang hari itu. Beta ngomong begini bukan dalam beta sudah pernah alami. Beta sudah pernah alami ketika beta kerja skripsi. Tadi pagi pas di khotbah tadi pagi beta bilang, beta bangun pernah satu kali beta bangun dan bangun bukan datang menghadap Tuhan, tapi datang menghadap HP, buka HP dan cek dosen pembimbing sudah balas beta chat belum. Karena apa? Rasa takut. Dan sepanjang satu hari penuh itu beta betul-betul dihantui dengan rasa takut. Di situ beta berpikir bahwa kalau beta begini terus, bukan beta akan merasa bahwa oh ini salah. Tapi ketika beta bangun dan mengucap syukur pagi hari, itu beta merasa bahwa oh iya, ternyata yang bisa mendominasi ketong hari adalah apa yang ketong bawa di dalam pagi pertama ketong. Ketika ketong bangun dan juga langsung mengucap syukur, ketong tahu bahwa oh iya, beta masih ada hari ini, masih mengucap syukur hari ini itu karena kebaikan Tuhan. Pasti sepanjang satu hari penuh itu hidupnya kita akan dipenuhi dengan rasa sukacita. Amin. Beta kasih judul ini hari sama dengan apa yang menjadi judul dari buku tersebut, Facing Your Giant. Kita mau baca sama-sama, kita lihat sama-sama di dalam Samuel 17, 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 58. Firman yang cukup panjang. Nanti ketong semua, beta yakin ketong semua sudah tahu ini kisah, ini cerita. Dan beta percaya bahwa selalu saja ada hal-hal yang baru yang mau untuk Alkitab bicarakan buat kita. Amin. Kenapa beta sangat suka? Beta ada perjanjian lama, ada perjanjian baru, tapi kenapa beta sangat suka sekali baca perjanjian lama?
Karena ketika beta baca perjanjian lama, beta tahu ada banyak sekali tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang Tuhan sebenarnya mau bicara bahwa, hey, kalau mereka bisa, pasti ketong juga bisa. Karena apa? Ketong sama-sama manusia. Mereka juga manusia ciptaan Allah. Kalau mereka bisa untuk bisa punya hidup yang cukup berkenan, sangat-sangat berkenan di hadapan Allah, berarti ketong semua bisa. Karena ketong sama-sama manusia, ketong mau belajar sama-sama dari satu tokoh yang ketong semua sudah tahu, raja kedua dari Israel pada waktu itu, yang dipilih dan diurapi oleh Nabi Samuel. Ketong mau belajar sama-sama dari seorang anak kecil yang sebenarnya sonde dianggap oleh siapapun pada waktu itu. Sonde ada yang tahu, bahkan orang tuanya saja melupakan dia. Orang tuanya saja ketika Samuel datang untuk mau mengurapi, perintahnya Tuhan datang, pergilah dan urapi salah satu orang dan angkat dia menjadi raja. Samuel menuju kepada Isai, cari, mulai satu-satu keluar, saudara-saudaranya Daud keluar, sampai akhirnya ditanya, cuman ini saja kah? Dan Isai jawab, oh iya masih ada satu, tapi ada menggembalakan kambing domba. Dia sampai dilihat oleh orang-orang, tapi dia diperhatikan oleh Tuhan. Makanya Samuel bisa tulis bahwa sekalipun orang tuaku, ayah ibuku meninggalkan aku, tapi Tuhan menyambut aku. Mereka mau bilang bahwa sekalipun ketong mungkin sana dilihat oleh manusia, tapi percaya dalam ketong punya kehidupan, ada satu pribadi yang tetap jaga ketong, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Ketong mau belajar sama-sama dari tokoh ini, Daud. Siapa sih sebenarnya Daud itu? Kalau ketong mau lihat sama-sama sepanjang perjalanan ketong baca Alkitab, ketong akan dapati bahwa Daud pertama-tama yang selalu dikatakan adalah dia orang yang berkenan di hati Allah. Dia orang yang betul-betul berkenan di hati Allah. Selain daripada yang satunya lagi adalah Henok, dia juga adalah orang yang berkenan di hati Allah. Hanya dua pribadi ini. Bahkan dikatakan bahwa Daud is a man after God's own heart. Orang yang betul-betul ada yang melekat dekat sekali dengan hatinya Tuhan. Dan itu dituliskan di dalam Kisah Rasul 13 ayat 22. Kenapa? Karena Daud tiap harinya di dalam setiap kehidupannya, apa yang dia lakukan? Memuji dan menyembah Tuhan. Hanya teman dengan kecapi, dan tiap hari puji nama Tuhan. Seorang yang diurapi oleh Tuhan, ketong semua tahu dia punya cerita. Tadi Petrus bilang, ketong semua tahu dia punya cerita ketika dia sedang ada menggembalakan kambing domba. Samuel datang cari dia hanya untuk apa? Untuk mengurapi dia jadi raja. Kita mau bilang bahwa Tuhan sudah bentuk dia dan Tuhan sudah pilih dia untuk menjadi seorang raja bagi Israel. Dan buat ketong semua juga pasti sama masa depannya. Ketong tadi pagi kita bilang kalau Tuhan izinkan ketong menunggu atau berproses dalam sesuatu, pasti punya tujuan. Daud pun salah satu pribadi yang sebenarnya menunggu. Kenapa? Karena kita bilang kenapa dia menunggu. Dia sekalipun dia sudah diurapi menjadi raja, bukan berarti pada detik itu juga dia langsung menjadi raja yang sepenuhnya secara sistem pemerintahan atas Israel. Dia bahkan masih dikejar-kejar oleh Saul, masih berproses juga dalam kehidupannya sampai akhirnya dia benar-benar jadi seorang raja bagi Israel. Ada proses yang harus dilewati. Nah, ini yang menarik, yang cukup menarik buat beta. Siapa sih Daud? Seorang anak muda yang menghadapi ketakutan terbesar bangsa Israel pada waktu itu. Ketakutan terbesar bangsa Israel pada waktu itu adalah apa? Ketika kita baca ini firman dari 1 Samuel 17 ayat 10 sampai 58. Secara penuh kita tahu bahwa Israel pada waktu itu sedang melawan bangsa Filistin. Israel datang dengan dia punya pasukan, tapi Filistin cuma kirim satu orang saja pada waktu itu untuk maju lawan Israel, Goliat. Tapi ketika ketemu dengan bangsa Israel, Goliat ketemu dengan bangsa Israel, Israel pun pada waktu itu gentar. Tapi hanya ada satu pribadi yang betul-betul siap untuk lawan Goliat. Siapa? Anak kecil yang pada waktu itu Alkitab sendiri tulis bahwa Daud itu masih kayak merah-merahan. Bukan berarti dia punya kulit warna merah, bukan. Tapi itu sebuah penggambaran bahwa Daud itu pada waktu itu, kalau mau dibilang, saya tahu apa-apa. Dia punya kakak-kakak yang lebih berkuat, lebih hebat daripada dia. Lebih punya mungkin potensi dalam dunia perang. Karena pada waktu itu kakak-kakaknya adalah orang-orang kepercayaan juga di bangsa Israel. Tapi semuanya tidak ada yang berani untuk lawan Goliat, tidak ada yang berani untuk lawan bangsa Filistin. Hanya dia seorang anak kecil yang datang untuk mau lawan bangsa Israel. Kita mau lihat sama-sama. Ini dia punya lawan, Goliat. Kita coba cari ilustrasi gambar di mana, bayangkan saja Bapak Ibu Saudara, seorang anak kecil hanya bermodalkan, orang bilang umban dan juga 5 batu,
melawan seorang raksasa. Raksasa dengan tinggi 6 hasta sejengkal, kurang lebih kalau ketong bikin jadi meter itu sekitar 3,2 meter. Bapak Ibu bayangkan, ketong rata-rata orang Indonesia tinggi mungkin cuma 170-an. Orang Yahudi pada waktu itu tingginya paling mentok-mentok 170 sampai 180. 1 meter koma. Sedangkan dibanding dengan Goliat pada waktu itu 3,2 meter. Bapak Ibu bisa bayangkan? Bapak Gembala, ini tinggi berapa meter ya Bapak? Gedung 6. Ya, Bapak Ibu bisa lihat lah. Mungkin Goliat agak-agak pas berdiri mungkin di LCD situ. Bapak Ibu bayangkan kalau ketemu berdiri di lantai bawah, di lantai, terus lihat ke atas, itulah Goliat mungkin pada waktu itu. Begitu raksasa, begitu tinggi, menggunakan ketopong dan tembaga, dari tembaga. Ketopong dia punya helm, orang bilang helm perang itu terbuat dari tembaga, dan juga menggunakan baju zirah bersisik dengan berat sekitar 5.000 sikal. Kalau dibuat jadi kilogram itu sekitar kurang lebih beta cari waktu kemarin dalam penelitian di teks Alkitab ini sekitar kurang lebih 57 kg. Bapak Ibu bayangkan Goliat dengan tinggi 3,2 meter jalan tiap hari pikul itu baju berat 57 kg. Dan dia punya mata tombak itu sekitar 7 kilo. Hanya mata tombaknya saja, bayangkan Bapak Mama. Hanya mata tombaknya saja 7 kilo. Itu 7 kilo kalau mungkin lempar ke tombak kepala, ya pingsan mungkin lah ya. Atau mungkin ya berakhir di UGD atau apa. Tapi itulah raksasa yang ditakuti oleh Israel pada waktu itu. Seorang manusia dengan tinggi 3,2, pikul barang berat-berat dan siap untuk lawan bangsa Israel pada waktu itu. Tapi Daud soalnya gentar sama sekali dengan dia. Kenapa? Karena nanti kita akan lihat sendiri bagaimana strategi Daud akhirnya untuk mengalahkan Goliat. Itu tadi penjelasan tentang Goliat zaman dulu. Sekarang kalau ketong manusia 3,2 meter begitu ada sanda? Beta rasa mungkin ada, tapi yang semengerikan itu mungkin sudah ada. Itu Goliat zaman dulu. Terus Goliat zaman sekarang ini sebenarnya apa? Beta mau bilang bahwa Goliat, ketong semua yang sekarang ada di sini juga mungkin sedang menghadapi yang namanya Goliat. Tapi bukan secara fisik. Dia bukan human, dia bukan manusia yang ketong hadapi. Tapi Goliat yang paling mengerikan ketika beta baca itu buku tadi, dan juga beta melihat, beta merenung dalam diri sendiri, Goliat yang paling mengerikan sebenarnya yang sedang dihadapi oleh ketong semua manusia. Yang pertama, kekhawatiran. Ada yang sudah pernah khawatir sepanjang dia punya hidup? Bisa angkat tangan. Beta rasa semua pernah khawatir. Ketakutan. Ada yang sudah pernah punya rasa takut di sini? Semua orang pasti pernah punya yang namanya rasa takut. Stres. Ini pasti paling sering. Ya, betul Bapak Mama. Ketong semua pasti pernah yang namanya stres. Ketong semua pasti pernah yang namanya rasanya khawatir. Ketong semua pasti pernah merasakan yang namanya takut. Amin. Tapi yang mau Tuhan ajarkan hari ini, yang lewat firman hari ini, gimana ketong berharap bahwa setelah ini ketong akan bisa melawan yang namanya stres, khawatir, ketakutan. Karena apa? Segala sesuatu itu, baik itu stres, khawatir, ketakutan, itu sebenarnya menjadi raksasa yang seringkali buat beta dan Bapak Mama Saudara semua seringkali apa? Lupa kalau ketong punya Tuhan. Bangsa Israel lawan Goliat sampai mereka lupa Israel itu sudah dikeluarkan dari tanah Mesir. Sampai mereka lupa 40 tahun perjalanan bangsa Israel sampai ke tanah Kanaan. Mereka lupa penyertaan Tuhan ketika mereka lawan manusia 3,2 meter. Tapi ada satu orang yang tetap ingat bahwa Tuhan itu baik. Daud. Dan kita akan melihat sama-sama bagaimana caranya Daud sampai akhirnya bisa mengalahkan Goliat. Kita mau belajar dari Daud bagaimana dia bisa berhasil mengalahkan raksasa yang ada di dalam dirinya. Apakah pada waktu itu Daud sampai takut? Beta rasa Daud tetap takut. Pasti secara manusia Daud punya rasa ketakutan. Tapi dia tidak mengizinkan ketakutan itu menguasai dia. Israel pada waktu itu sampai punya prajurit? Israel punya prajurit. Mereka sudah punya raja, waktu itu mereka punya Saul. Mereka punya prajurit yang lengkap, tapi ketika ketemu dengan Filistin yang hanya kirim Goliat, Israel gentar. Tapi hanya satu pribadi, Daud,
yang berani dengan Goliat, bahkan bisa mengalahkan Goliat. Dan kita mau belajar sama-sama dari Daud bagaimana caranya dia mengalahkan Goliat. Yang pertama, karena Daud percaya dengan kemahakuasaan Allah. Kita mari sama-sama buka di dalam 1 Samuel 17 ayatnya yang ke-26. Yang sudah dapat bisa katakan amin. Yang sudah dapat bisa katakan amin. Oke, saya akan bacakan buat kita semua. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Ini yang menarik. Daud bilang, siapakah orang Filistin yang tidak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Daud bilang bahwa siapakah orang Filistin yang tidak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup. Pada waktu itu Daud bukan hanya melihat bangsa Israel, tapi yang Daud lihat pada waktu itu adalah penyertaan Tuhan dan kemahakuasaan Tuhan. Daud tahu dia akan lawan dengan seorang yang raksasa, tapi Daud percaya, memangnya lu siapa? Kok lu datang untuk mau ganggu ini barisannya Tuhan yang Tuhan, ketemu punya Tuhan yang betul-betul hidup. Israel tahu akan hal itu. Israel tahu bahwa mereka punya Allah yang hidup. Tapi ketika diperhadapkan dengan masalah, Israel lupa bahwa ada Allah yang hidup yang sudah menyertai mereka. Seringkali bahwa mama ketika ketemu diperhadapkan dengan satu permasalahan, cenderung ketemu bilang apa? Aduh, mati sudah. Ini masalah, ini pasti besar begini nih. Sampai terkadang ketemu lupa bahwa sepanjang perjalanannya ketemu kehidupan, ada satu janji Tuhan bahwa dia akan menyertai ketong sampai selesai. Amin. Dia akan sertai ketong. Nah, terkadang ketika manusia sudah diperhadapkan dengan sebuah permasalahan, dia lupa kalau dia punya Allah yang hidup. Itu kecenderungan manusia. Bukan berarti beta sonde, beta juga seringkali seperti itu. Beta pun masih bergumul dengan hal itu. Dan hari ini kita mau belajar sama-sama bahwa Daud percaya. Kenapa Daud bisa menang? Karena dia percaya dia punya Allah yang maha kuasa. Dia percaya dengan penyertaannya Tuhan. Dia percaya dia punya Tuhan yang sudah keluarkan bangsa Israel. Jarak waktu antara Daud dan juga kisah tentang bangsa Israel keluar dari Mesir itu jauh, saudara. Tapi meskipun jauh, Daud tidak merasakan langsung hal itu. Tapi Daud tetap percaya bahwa Allah yang sama yang keluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir, Allah yang sama yang menyertai selama 40 tahun perjalanan di padang gurun, Allah yang sama adalah Allah yang sebenarnya ada berdiri di hadapannya, yang siap untuk bersama-sama melawan Goliat. Seringkali kita lupa bahwa Allah yang sama yang sebenarnya ada buat kita, bantu kita di dalam setiap kita punya pergumulan. Ketika kita diperhadapkan dengan satu pergumulan yang baru, seringkali kita bilang, aduh bisa soalnya kita lewati ini. Kadang kita lupa kalau sebenarnya ketong bisa lewati masalah-masalah sebelumnya itu karena Allah, bukan karena pribadi kita sendiri. Amin. Kita bisa melewati segala sesuatu bukan karena kita kuat, bukan karena kita hebat, tidak. Tapi karena sama, kita juga punya Allah yang hidup yang sudah berjanji untuk menyertai kita. Daud tahu betul akan penyertaan Allah. Daud tahu bagaimana Allah sudah sertai bangsa Israel. Dan Allah yang maha kuasa, dia tahu bahwa apa? Allah yang sama adalah Allah yang berperang bersama-sama dengan Israel. Bapak Ibu percaya bahwa Allah yang sama yang ada bersama-sama dengan kita saat ini ketika kita diperhadapkan dengan setiap masalah, Allah yang sama yang akan berperang bersama-sama dengan kita menghadapi masalah kita. Amin. Kita punya Allah yang sama, kita punya Allah yang sama yang kuat, yang betul-betul siap untuk membantu kita. Karena itu janjinya, dia kota benteng yang teguh, dia benteng perisai kita. Allah yang sama yang ada buat kita semua. Nah, ini yang menarik ketika beta belajar. Ketika masih di kampus dan beta belajar, beta bertanya tentang hal tersebut, dan akhirnya ada satu dosen yang menjelaskan sebenarnya janji Allah bagi bangsa Israel itu cukup menarik. Ada 4 formula yang Adonai janjikan bagi bangsa Israel pada waktu itu. Salah satunya adalah apa? Allah memberikan janji kemenangan bagi Israel, dan Israel harus percaya serta jangan takut. Sebenarnya Allah sudah menjanjikan hal itu. Allah menjanjikan yang namanya kemenangan bagi setiap orang yang tidak pernah takut. Dalam artian bahwa tidak pernah ragu dengan apa yang menjadi janji Tuhan.
Pada waktu itu Israel semuanya Israel bukan sonde tahu dengan ini janji firman. Israel tahu, tapi Israel ragu. Hanya satu pribadi yang betul-betul percaya bahwa iya, Allah yang sama akan bersama-sama dengan kita untuk melewati, yaitu Daud. Dan orang yang berperang bagi Tuhan, ini yang menarik juga, salah satu formula yang lain adalah orang yang berperang bagi Tuhan adalah orang yang memang betul-betul harus disucikan. Saudara, yang disucikan bukan berarti dia harus betul-betul hidup penuh, tanpa dosa dan lain-lainnya. Sonde, dimulai dari yang paling awal. Hati bersih sonde untuk percaya betul-betul dengan Tuhan. Kalau bilang suci betul-betul berarti putih bersih tanpa ada noda, berarti apa? Ketika kita sudah percaya dengan Tuhan, no doubt, tidak ada ragu lagi sama sekali. Tuhan bisa sonde bantu beta. Kalau ketong sudah betul-betul serahkan segala sesuatu ke Tuhan, jangan pernah tanya lagi, Tuhan bisa kok sonde bantu beta? Tuhan bisa sonde kasih selesai ketong masalah. Seringkali ketika ketong berdoa, Tuhan terima kasih Tuhan buat setiap apapun itu, beta yakin beta masalah akan selesai. 5 menit kemudian langsung tanya, kira-kira itu masalah selesai sonde? Itu kecenderungan manusia. Mulai hari ini beta mau bilang bahwa janji yang sama ada buat kita semua. Ketika ketong percaya betul-betul dengan diperhadapkan dengan sebuah permasalahan, ketika kita percaya kepada Tuhan, beta mau bilang bahwa jangan pernah ragu dengan janji yang Tuhan sudah berikan. Amin. Janji yang ketiga yang sebenarnya Tuhan berikan bagi bangsa Israel, kemahakuasaannya Tuhan, dia mau tunjukkan segala sesuatu adalah apa? Tuhan sendiri yang akan berjalan di depan bangsa Israel dan berperang bagi mereka. Jadi Israel sudah perlu berperang sebenarnya, tapi yang seharusnya yang janjikan buat berperang adalah Tuhan sendiri. Tuhan yang akan berperang dan bahkan Tuhan yang akan berjalan di depan bangsa Israel. Makanya kita lihat Daud secara logika saja, mana bisa hanya sekecil batu kecil mengalahkan seorang raksasa 3,2 meter. Batu kecil, saudara, dan Alkitab tulis itu, sebuah batu mana mungkin bisa mengalahkan raksasa 3,2 meter hanya dengan satu kali lempar. Secara manusia, secara logika kita bilang itu mustahil. Tapi kalau Tuhan sudah janjikan bahwa Tuhan sendiri yang berjalan di depan mereka, maka janjinya Tuhan itu ya dan amin. Janjinya Tuhan itu selalu buat Daud percaya bahwa oh iya, Tuhan adalah Tuhan yang sama yang akan bawa mereka. Dan yang berikutnya adalah apa? Ketika itu semua terjadi, maka Tuhan sendiri yang akan mengirimkan kepanikan serta teror di hati musuh yang membuat mereka akan roboh. Bapak Ibu percaya ketika Daud akhirnya melempar Goliat dan Goliat tumbang, maka pada saat yang sama Filistin pun out, Filistin pun kalah. Karena apa? Raksasa mereka yang mereka andalkan selama ini, yang mereka bilang itu yang akan menjadi tombak utamanya untuk mengalahkan Israel, itu tumbang hanya dengan satu batu. Dan itu semua bukan tanpa maksud, itu semua adalah janjinya Tuhan buat Israel. Hal yang sama yang sebenarnya kalau ketong semua diperhadapkan dengan sebuah masalah, ingat bahwa Tuhan yang sama yang akan berjalan di hadapan kita bersama dengan kita untuk membantu kita menghadapi setiap permasalahan kita, baik itu stres, kepanikan, apapun itu, kecemasan. Siapa yang sudah pernah cemas di sini? Semua orang pernah cemas, semua orang pernah yang namanya takut. Tapi di saat yang sama kalau ketong betul-betul andalkan Tuhan, Tuhan yang sama yang akan jalan buat sama-sama dengan ketong. Tadi waktu habis ibadah pagi beta jalan dengan Bapak Gembala dan Ibu Gembala, Bapak sempat tanya bagaimana dengan skripsi. Beta bilang, Bapak, beta pernah di momen dimana besok mau ujian, hari ini beta punya skripsi belum di ACC. Ketika dosen bilang sudah maju saja, tapi pertanggungjawabkan sendiri, beta jawab, iya Bapak, beta pertanggungjawabkan sendiri, tapi di samping itu beta percaya ada Tuhan yang sama-sama dengan beta. Bapak tua bilang, beta soalnya bantu. Oh, iya Bapak soalnya bantu, soalnya Papa, masih ada Tuhan yang bantu beta kok. Dan di situ ketika betul-betul beta berharap, beta percaya, beta rasakan, oh iya, ketika ketong diperhadapkan cemas, iya, khawatir, iya, tapi jangan sampai khawatir itu, kecemasan itu buat ketong lupa kalau ketong sebenarnya punya Tuhan yang hebat. Setiap orang pernah cemas, setiap orang punya khawatir, baik itu ya anak sekolah, anak kuliah, atau mungkin yang di dalam rumah tangga. Semua orang pernah punya yang namanya khawatir. Mau di dalam pekerjaan, mau di dalam pendidikan, semua punya khawatir, semua punya cemas, semua punya rasa takut. Tapi semua juga sama, punya Allah yang sebenarnya siap untuk bersama-sama dengan ketong. Amin. Itulah yang buat kenapa Daud akhirnya percaya bahwa dia punya Allah yang hebat. Kalau ketong bilang
percaya berarti itu sebenarnya bukan hanya sekadar iya betul percaya dan selesai. No, butuh tindakan yang dilandaskan pada kepercayaan yang sungguh-sungguh. Kau maju tanpa tindakan, kau maju tanpa kepercayaan, kau maju hanya dengan ragu-ragu, tanpa benar-benar menyertakan penyertaan Tuhan di situ, itu juga salah. Tapi kalau kau bilang kau percaya dengan Tuhan, kau bilang kau soalnya ragu, maju sungguh-sungguh sudah, karena Tuhan ada bersama dengan kau. Tindakan yang dilandaskan pada kepercayaan yang sungguh terhadap Allah, agar apa? Agar kita bisa menghadapi raksasa yang ada dalam hidup kita. Salah satu kisah yang cukup menarik di dalam Alkitab yang lain yang tunjukkan tentang bagaimana rasa percaya dan tindakan bekerja bersama. Bapak Ibu pernah tahu kisah wanita yang sakit pendarahan? Dia beriman kan? Asal ku jamah jubahnya aku sembuh. Dia beriman, dia percaya. Tapi di samping dari kepercayaan itu, dia butuh tindakan. Dia akhirnya memilih buat maju dan sentuh jubahnya Yesus. Kadang orang-orang bilang begini, beta percaya dengan Tuhan, Tuhan pasti selesaikan beta masalah. Habis doa tidur, bangun, tidur terlalu miring itu. Ingat, ketom berdoa, tapi juga ketom butuh yang namanya usaha. Soalnya ada yang bilang, Tuhan ini hari beta mau jadi orang sukses, terus beta berdoa, tiba-tiba bangun 50M di depan. Soalnya semua butuh yang namanya usaha juga, tindakan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang bekerja. Amin. Tuhan kita mengajarkan kita juga untuk bekerja. Di samping dari kita beriman, kita harus punya tindakan. Ketika di samping dari Daud percaya bahwa dia punya Allah yang hidup, dia juga ambil tindakan. Bukan dia percaya terus simsalabim Goliat langsung tumbang, tidak. Daud punya tindakan juga. Dia ambil batu dan dia maju. Itulah tindakannya Daud. Dan hal yang sama yang seharusnya sama dengan kita ketika kita menghadapi yang namanya pergumulan. Percaya iya, tapi di samping dari percaya ingatlah bahwa ada tindakan yang harus kita lakukan. Amin. Kita butuh tindakan supaya kita bisa melihat bagaimana Allah bekerja dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, bagaimana strategi Daud sampai dia bisa menang atas Goliat? Karena dia mengingat setiap kebaikan Allah yang menjadi kunci bagi dia untuk tetap percaya. 1 Samuel 17 ayat 34 dan 37. Beta akan bacakan buat kita. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini, ketika dia bertemu dengan Saul ragu. Wah, ini kecil-kecil begini mau lawan yang menciut 3,2 meter nih. Daud, jangan sampai Daud ada stres nih. Ini datang seorang diri menuju maut nih mah. Tapi sonde, Daud bilang apa? Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Ayat yang ke-37 cukup menarik. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Daud maju sandi kosong, tapi Daud maju dengan apa? Dia tahu ada kebaikan Tuhan di setiap dia punya hidup. Daud tahu dia akan pergi lawan seorang raksasa, tapi dia sandi kosong karena dia tahu sepanjang perjalanan ketika dia mengembalakan kambing domba, dia bertemu dengan singa, bertemu dengan beruang, dia bisa selamat bukan karena dia hebat. Dia bisa selamat karena Tuhan ada buat dia. Dan ketika sekarang dia mau menghadapi satu permasalahan yang besar, dia percaya bahwa Tuhan yang sama yang sudah bawa dia bebas dari cakar singa dan juga beruang, Tuhan yang sama yang akan bawa dia untuk menang atas orang Filistin. Tuhan yang sama yang sebenarnya ada buat saudara ketika saya dan saudara menghadapi permasalahan dulu dan bisa lewati itu adalah Tuhan yang sama yang sebenarnya akan bersama-sama dengan kita menghadapi setiap permasalahan kita di saat ini. Amin. Apapun itu, ingat bahwa kebaikan Tuhan setiap hari ada buat kita. Omong enak, kebaikan Tuhan. Buktinya beta masih begini-begini Bapak mau beta mau bilang, salah satu kebaikan Tuhan yang sebenarnya patut kita syukuri adalah apa? Bahkan ketika kita masih berdosa, Dia sudah rela untuk apa? Menjadi daging, menjadi manusia, dan mengorbankan dirinya supaya kita semua selamat. Amin. Itu kebaikan terbesar yang Tuhan sudah berikan buat saya dan juga Bapak Mama Saudara. Kebaikan Tuhan bukan hanya tentang materi, tapi kebaikan Tuhan adalah tentang waktu yang Dia berikan buat kita
Bahkan sampai hari ini ya, bahwa memang ketika kita masih melangkahkan kaki, diizinkan datang untuk ikut ibadah, dengar firman, itu salah satu kebaikan Tuhan. Kita hidup saat ini bukan karena kita hebat, bukan karena beta punya doi, bukan karena beta punya kuasa sonde. Itu semua Tuhan punya. Dan kita hidup saat ini, kita diizinkan bahkan untuk datang langkahkan kaki, untuk sebentar juga mau terima perjamuan. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Jadi, beta mau bilang bahwa ketika kita diperhadapkan dengan permasalahan, ingat, jauh sebelum masalah itu ada, kebaikan Tuhan itu sudah terlebih dahulu ada buat kita. Bahkan ketika kita bangun pagi, makanya tadi beta bilang, ketika bangun pagi kita mengucap syukur Tuhan, terima kasih hari ini beta masih hidup, itu juga merupakan salah satu kebaikan Tuhan. Belajar mensyukuri untuk hal-hal kecil di dalam kita punya kehidupan. Kenapa banyak orang yang suka mengeluh? Karena apa? Terkadang mereka sudah suka mengucap syukur dengan apa yang sebenarnya Tuhan sudah kerjakan. Hal-hal kecil saja. Ketemu bangun tidur, masih bernafas, itu kebaikan Tuhan buat kita. Banyak orang yang bilang, Tuhan kok kenapa beta begini, dia bisa kok dia. Pertanyaannya, ketemu sudah cukup belum untuk mengucap syukur dengan apa yang Tuhan kerjakan buat kita punya hidup selama ini? Terkadang ketemu menghadapi permasalahan, ketemu sampai lupa cara untuk mengucap syukur. Padahal Tuhan mau bilang, sebenarnya masalah itu juga diizinkan ada supaya kita ingat bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup, yang akan ada bersama-sama dengan kita untuk setiap hari. Amin. Seorang teolog dia pernah bilang begini, kebaikan yang Allah lakukan, ingatlah bahwa kebaikan yang Allah lakukan itu jauh lebih indah daripada apa yang dapat manusia pahami di dalam kehidupannya. Ketong memahami kebaikan Allah hanya sebatas, ini hari beta dapat doi 50.000, padahal itu doi aja mungkin ketemu di jalan, terus dapat mengucap syukur terima kasih Tuhan beta dapat berkat. Orang punya ya. Kadang ada yang begitu, dapat doi di jalan 50.000 terus Tuhan terima kasih beta ini dapat berkat, padahal itu orang pedoi yang jatuh. Soalnya kebaikan Tuhan bukan hanya sekedar tentang materi. Sekali lagi, kebaikan Tuhan adalah tentang apa? Waktu yang dia berikan, dan bahkan pengorbanannya untuk apa? Selamatkan kita semua dari dosa. Amin. Sebentar kita akan perjamuan kudus, kita akan mengingat kembali bahwa Allah yang sama, yang sudah buat kebaikan dalam kita punya diri. Salah satunya apa? Yang terbaiknya adalah apa? Selamatkan ketong. Yang seharusnya ketong yang digantung di kayu salib, yang seharusnya ketong yang menderita karena dosa-dosa. Dosa siapa? Dosa beta, dosanya bapak ibu, saudara semua. Tapi bukan ketong yang harus di situ. Substitusi, ada pengganti yang Tuhan izinkan untuk menggantikan ketong. Yaitu siapa? Dirinya sendiri. Itu merupakan salah satu kebaikan yang Tuhan lakukan buat kita semua. Jadi seandainya ada yang bilang Tuhan kau jahat, sebelum ketong berpikir tentang Tuhan jahat, Tuhan tuh sudah terlalu baik buat kita. Dan Daud ingat akan hal itu. Daud bilang Tuhan yang sama. Kenapa dia bisa punya cukup banyak kekuatan, punya cukup banyak keberanian untuk lawan Goliat? Karena dia bilang Tuhan yang sama yang bantu dia kemarin-kemarin adalah Tuhan yang sama yang akan bantu dia untuk lawan Goliat. Terkadang ketika ketong diperhadapkan dengan masalah, ketong lupa Tuhan yang sama aja sebenarnya sudah bantu ketong selama ini. Ketong berjalan sampai sejauh ini, itu sebenarnya dengan Tuhan yang sama. Kemarin tadi beta cerita dengan Bapak Gembala. Bapak kemarin kalau mau bilang beta mau mundur dari skripsi, beta mungkin mundur. Sebenarnya bisa beta bilang, kayaknya beta keluar saja dari kampus. Siapa juga yang mau tiap hari dapat mengomel, siapa juga yang mau tiap hari dapat mengeluh. Tapi dalam satu kali ketika beta ada berdoa, beta percaya, beta langsung bilang, Tuhan yang sama yang sudah bawa beta dalam perjalanan 3,5 tahun, tinggal beberapa bulan saja untuk genap 4 tahun pindah tali toga. Itu sebenarnya Tuhan yang sama yang akan bantu beta. Terus kenapa beta sudah bisa merasakan itu? Karena apa? Beta terlalu hidup di dalam yang namanya kekhawatiran, terlalu hidup dalam yang namanya kecemasan. Dan di situ Tuhan ingatkan beta, beta yang sama yang sudah bawa lu sepanjang 3,5 tahun adalah beta yang sama yang nanti akan berdiri bersama-sama dengan lu untuk lihat bahwa Tuhan itu ajaib. Dan itu juga yang beta mau bilang, Tuhan yang sama yang ada buat diri kehidupan beta dan juga Bapak Ibu saudara-saudari. Amin. Kita mau katakan bahwa kalau Tuhan sanggup untuk membawa kita naik ke atas untuk melewati setiap badai, maka Dia juga sendiri akan biarkan kita untuk jatuh yang betul-betul jatuh ke tanah dalam pergumulan. Karena apa? Kebaikan Tuhan di setiap bagian hidup itu yang akan menjadi kekuatan baru buat kita. Amin. Kekuatan yang Daud punya pada waktu itu bukan terletak kepada batu yang dia akan pakai, soalnya. Tapi kekuatan sesungguhnya yang Daud punya pada waktu itu adalah apa? Kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya.
Itu yang bikin dia berani untuk maju melawan Goliat. Itu juga yang beta harap kita semua akan punya hal tersebut. Dan yang ketiga, bagaimana strategi Daud untuk bisa melawan Goliat pada waktu itu? Karena Daud percaya kepada Allah sepenuhnya. Daud bukan mengandalkan diri sendiri. Seringkali kalau dia perhadapkan dengan masalah, kita lebih bilang, beta bisa hadapi sendiri. Ketika mentok jatuh, ketika mentok son bisa apa-apa, Tuhan, kenapa Tuhan son bantu beta? Ya karena dari tadi ketong cuma andalkan ketong sendiri. Ketong lupa kalau sebenarnya ketong punya Tuhan. Daud di waktu yang sama di ayat 17 ayat 45 dia bilang apa? Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala warisan Israel yang kau tantang itu. Daud sana bilang, lu datang dengan lembing, dengan tombak, beta datang dengan umban dan batu, sonde. Daud bilang, lu datang dengan tombak dan lembing, beta datang dengan nama Tuhan. Karena apa? Dia tahu namanya Tuhan itu punya kuasa. Ketemu punya Allah yang hidup dan namanya itu adalah Allah yang berkuasa. Dan bahkan dia bilang apa? Di ayat 47. Kenapa Daud omong itu? Supaya dia bilang begini, dan supaya segenap jemaah ini tahu Daud maju itu bukan bilang tanpa tujuan. Kenapa dia bawa nama Allah? Supaya semua orang tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, tapi di tangan Tuhan. Sebab di tangan Tuhan pertempuran sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Supaya setiap orang tahu, siapapun itu tahu bahwa Tuhan itu berkuasa, bukan hanya atas Israel, tapi Tuhan berkuasa atas seluruh dunia ini. Amin. Daud bukan percaya dengan kekuatannya sendiri, tapi Daud betul-betul percaya bahwa dia punya Allah yang hebat. Dia soalnya andalkan dirinya sendiri. Kebanyakan orang sering jatuh dalam sebuah permasalahan. Bahkan kebanyakan orang soalnya mau datang gereja, kebanyakan orang soalnya mau datang percaya dengan Tuhan. Karena apa? Sepanjang kehidupannya percaya dengan diri sendiri. Terlalu pede juga soalnya baik. Ingat bahwa kau masih manusia, bukan dewa. Kau masih manusia, bukan seorang Superman. Superman saja masih bisa kalah lawan dia punya musuh kok. Spiderman saja masih bisa kalah lawan Venom di Spiderman 3 kalau ada yang suka nonton, ya. Superhero itu semua pasti pernah yang namanya kalah. Sekalipun mereka bilang mereka kuat, mereka punya kekuatan, soalnya tetap kalah. Siapa sih ketong ini? Ketong cuma manusia. Bahkan kalau ketong lihat, ketong cuma apa? Butiran debu. Debu tanah liat yang Tuhan bentuk, terus Tuhan izinkan karena kebaikannya Tuhan kasih ketong yang namanya nafas kehidupan, yang dia hembuskan secara langsung dalam ketong punya hidup. Jadi apa yang sebenarnya bisa untuk ketong banggakan di hadapan Tuhan? Nothing. Sonde ada, sama sekali sonde ada. Mau bilang Tuhan beta paling kaya di satu Indonesia ini, sonde Tuhan bilang itu kekayaan juga beta punya. Tuhan beta punya jabatan, bahkan kalau mau bilang Tuhan, mungkin kita mau bilang Tuhan, apa yang beta sana punya? Semua beta punya Tuhan. Tuhan bilang itu semua juga beta punya. Terus apa yang bisa kita andalkan? Sonde ada yang bisa kita andalkan selain daripada Tuhan. Yang tahu musik mungkin pernah tahu yang namanya grup band Linkin Park, pasti tahu ya. Yang laki-laki dorang, yang perempuan juga pasti tahu. Vokalis Linkin Park pada waktu 2017 tiba-tiba saja baru saja mengeluarkan album, tiba-tiba meninggal. Chester Bennington meninggal karena apa? Bunuh diri. Chester Bennington bukan soalnya kaya. Dia punya lagu tuh bagi anak zaman 2000-an, 90-an itu pasti terkenal sekali. Mau Indian, mau Numb, mau apa lagi, What I've Done, semua lagu-lagunya terkenal. Dia seorang yang sangat-sangat terkenal, Chester Bennington. Tapi apa? Kekayaan buat dia bahagia? Sonde. Kekayaan buat dia bisa hidup selamanya? Sonde. Bahkan apa ketika dia mati, kita tahu berita mengatakan bahwa apa? Chester Bennington mati karena bunuh diri. Di situ kita mau bilang bahwa apa? Sonde ada yang bisa kita andalkan. Mau kekayaan, mau kuasa, sonde. Di dalam menghadapi setiap permasalahan kita mau bilang beta punya banyak doi, jadi beta bisa menyelesaikan beta punya kekhawatiran sendiri. No. Yang seharusnya kita lakukan ketika kita betul-betul punya permasalahan, itu bukan andalkan kita punya doi, tapi apa? Andalkan ini. Kiri kanan, lutut. Untuk apa? Berlutut, berdoa. Tuhan, beta susah, beta punya pergumulan,
Dan beta tahu kekayaan saudara akan bantu beta, tapi Tuhan bantu beta. Pertanyaannya, seberapa sering saudara dan saya, lutut kita berlutut berdoa kepada Tuhan? Berapa sering? Seringkali ketika ketong menghadapi yang namanya pergumulan, Tuhan kenapa begini, Tuhan kenapa begini? Jangan cepat untuk bersungut-sungut, tapi datang kepada Tuhan. Tuhan, beta punya masalah, dan beta tahu Tuhan yang sama yang sudah bantu beta selama ini akan bantu beta kembali, karena pertolongannya Tuhan itu setiap saat buat kita. Amin. Kalau yang namanya uang bisa beli kebahagiaan, uang bisa diandalkan untuk menghadapi yang namanya stres, beta juga rasa kayaknya Michael Jackson itu soalnya meninggal karena overdosis obat tidur. Michael Jackson dalam berita kan dibilang kan dia itu tidur saja, bahkan bisa-bisa dia soalnya tidur. Dia harus pakai yang namanya obat tidur, bius dan lain-lainnya supaya dia bisa istirahat. Kalau bilang uang bisa beli kebahagiaan, bisa beli itu yang melawan itu kecemasan, kekhawatiran, dia soalnya akan overdosis karena itu. Karena sebenarnya yang bisa lawan kekhawatiran, ketakutan dalam kehidupan adalah apa? Tuhan Yesus. Pertanyaannya adalah, sudah atau belum ketong undang dia untuk masuk di ketong punya kehidupan, untuk setiap hari bersama-sama dan ketong lawan yang namanya ketong punya pergumulan. Pergumulan tetap ada, ya. Bahkan sampai sepanjang kehidupan kita pergumulan tetap ada. Mau pergumulan apapun itu, mau di anak umur berapapun juga, di orang tua umur berapapun juga, pergumulan tetap ada. Dan pergumulan setiap orang berbeda-beda. Tapi pertanyaannya, ketong punya Tuhan yang sama. So, sudah atau belum ketong undang Tuhan masuk dalam ketong punya kehidupan ketika ketong punya pergumulan? Atau ketong masih sering untuk andalkan diri sendiri? Makanya beta bilang beta senang dengan pujian yang tadi, karena di bagian berikutnya dia bilang apa? Tak pernah gagal rencanamu, terangi hidupku karena kuasamu sempurna. Dan dia bilang apa? Ku aman di dalam engkau. Di dalam siapa? Di dalam dia, Tuhan kita. Kalau dia sudah bilang bahwa di dalam dia kita aman, lantas untuk apa kita terlalu khawatir? Sering ketong lupa dengan dia karena apa? Ketong terlalu banyak khawatir dengan kehidupan. Pandemi, terus apa lah? Sekarang yang paling baru BBM kayaknya sudah naik, Pertalite naik, wes. Ini tadi kalian mungkin ketong gowes sudah nih, pacul sepeda, kalau soalnya jalan kaki nih. Tuhan kenapa harus begini, harus begini? Perasaan dari dulu juga ada tetap naik, tapi kan tetap ketong juga tetap ketong juga setiap hari bisa bersama-sama dengan Tuhan. Pergumulan tetap ada. Ekonomi, beta rasa itu ekonomi itu jadi pergumulan setiap orang, bukan cuma beta, bukan cuma bapak gembala, setiap orang pasti punya pergumulan akan itu. Keluarga apalagi, setiap orang punya pergumulan akan itu. Tapi pertanyaannya, ketika ketong diperhadapkan dengan pergumulan, ketong datang kepada Tuhan atau datang kepada manusia? Ketong datang kepada bapak gembala, ketong datang kepada setiap orang. Mungkin ketong bisa mendoakan, hamba Tuhan bisa mendoakan, tapi yang Tuhan butuhkan juga adalah ketong punya hati yang secara pribadi, betul-betul pribadi datang kepada Tuhan. Tuhan, secara pribadi beta datang, beta punya masalah, dan beta percaya Tuhan yang sama yang akan bantu beta. Orang lain bisa doakan ketong, tapi juga ketong pun diri sendiri harus punya kemauan dan kerinduan untuk datang di kaki Tuhan. Amin. Pertanyaannya, sudah atau belum ketong datang di kaki Tuhan untuk berdoa? Karena yang Tuhan rindukan ketika setiap kali kita punya pergumulan adalah kita sadar bahwa kita harus datang kepada Tuhan, bukan datang kepada manusia, bukan datang dengan gadget, FB, Instagram, apapun itu, atau Mobile Legend. Bagi anak muda marah sedikit atau mungkin sebosan sedikit, main Mobile Legend, sonde. Itu semua hanya buat ketong bahagia sejenak, tapi di dalam Tuhan ketong rasakan yang namanya kebahagiaan kekal. Amin. Orang yang percaya pada Tuhan berarti ia berserah sepenuhnya pada kendali Tuhan, pada apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupannya. Beta suka kata ini, berserah. Berserah beda dengan pasrah. Beta suka dengan kata ini karena apa? Ketika ketong berserah, berarti ketong betul-betul kasih Tuhan yang akan kerjakan segala sesuatu. Tapi kalau ketong pasrah, biar beta pasrah lah, mau jadi apa nah jadi, mau buruk mau apapun jadi nah jadi. Tapi sonde, yang Tuhan mau adalah berserah, bukan pasrah. Berserah berarti apa? Datang di kaki Tuhan, dan Tuhan beta serahkan segala sesuatu biar Tuhan yang kerja.
Makanya tadi pagi kita tutup dengan when we work, but when we pray, God works. Ketika kita kerja, tapi ketika kita berdoa, itu berarti bukan kita lagi yang bekerja, tapi Tuhan yang bekerja. Orang yang percaya dan betul-betul dia bilang Tuhan ada buat dia akan berserah, bukan pasrah dengan keadaan. Tapi dia berserah Tuhan, beta berserah kepada Tuhan dan beta tahu Tuhan yang akan ambil alih segala sesuatu. Itu yang sebenarnya Tuhan rindukan dari ketong ketika ketong diperhadapkan dengan masalah. Jadi beta mau bilang bahwa Tuhan kasih ketong masalah, Tuhan kasih ketong namanya, izinkan ketong untuk menghadapi yang namanya ujian. Bukan karena Tuhan jahat, Sande, tapi karena Tuhan mau lihat dan Tuhan mau izinkan kita untuk apa? Naik tingkat. Semakin hari semakin ketong tahu bahwa Tuhan itu baik. Amin. Ujian itu dibuat supaya apa? Ketong semakin naik tingkat. Soalnya ada yang bilang anak kelas 6 SD ujian terus tiba-tiba begitu lulus dia turun jadi TK. Beta belum tahu, belum pernah ada. Karena yang beta tahu ketika ujian dari SD dia akan naik ke SMP. Dia akan naik tingkat. Semakin hari semakin ada peningkatan. Step by step semakin naik. Sampai pada akhirnya ketong tahu bahwa Tuhan itu baik. Amin. Tuhan itu baik. Setiap ujian yang dia izinkan terjadi buat kita, ketika kita menghadapi itu, merespon itu dengan baik, kita tahu bahwa apa? Itu semua maksudnya Tuhan, supaya kita tahu Allah itu baik. Allah itu adalah Allah yang sama yang akan buat kita untuk setiap harinya kita semakin maju. Beta tutup dengan satu tulisan terakhirnya Max Lucado di dalam bukunya. Di bagian terakhir dari buku itu dia bilang begini. Dalam bahasa Spanyol dia bilang, "Veas gigantes no como failas de Dios, sino como proyectos de Él." Yang artinya bahwa apa? Hei, lihatlah raksasa yang ada di dalam diri kita. Mau itu ketakutan, mau itu stres, mau itu kekhawatiran, bukan sebagai satu kegagalan yang Tuhan taruh buat kita. Tuhan izinkan itu semua ada bukan supaya kita gagal. No. Tapi Tuhan izinkan itu semua ada buat kita, supaya itu jadi proyek besar Tuhan. Supaya dia mau membangun kita, membentuk kita untuk semakin hari, semakin kita tahu bahwa Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Amin. Saya undang untuk pemain musik bisa maju ke depan dan juga singer.